Jadi, di sini kita akan menjelaskan materi tentang komputerisasi pada industri kuliner. Selanjutnya ada alur tujuan pembelajaran. Nah, alur tujuan pembelajaran ini nanti kita akan menjelaskan tentang 4 materi. Yang pertama kita akan menjelaskan tentang pengertian komputerisasi pada industri kuliner. Yang kedua ada mengidentifikasi industri kuliner yang menggunakan komputerisasi. Yang ketiga ada menganalisis manfaat komputerisasi dalam industri kuliner. Dan yang terakhir nanti kita akan menganalisis aplikasi berbasis digital pada industri kuliner seperti POS, yaitu point of sale, digital menu, dan terakhir inventory. Nah, sebelum kita memulai materi, apakah ada yang tahu apa sih komputerisasi pada industri kuliner tersebut? Apa itu komputerisasi pada industri kuliner? Yang pertama ada definisi. Komputerisasi ini Komputerisasi ini tuh merupakan sistem penerapan teknologi komputer dan sistem digital untuk mengelola proses bisnis kuliner seperti dari menerima pesanan sampai proses pembayaran gitu kan. Terus yang kedua ada tujuan utama. Tujuan utamanya ini tuh meningkatkan efisiensi, mengurangi kesalahan, mempercepat layanan, dan memberikan pengalaman pelanggan yang lebih baik. Selanjutnya ada industri kuliner yang menggunakan komputerisasi. Yang pertama ada restoran vending. Di restoran vending ini kita ada sistem reservasi dan manajemen meja secara otomatis. Kemudian ada di kafe dan kedai kopi, ada aplikasi pemesanan mobile dan pembayaran digital seperti aplikasi pemesanan bisa melalui Gojek, GoFood, dan pembayaran digitalnya bisa melalui QRIS, debit, maupun sebagainya. Yang ketiga ada waralaba atau makanan cepat saji. PO POS ini, point of sale ini terintegrasi dan memanajemen inventory secara real time. Yang terakhir ada catering and delivery. Jadi tracking ini tuh memesan dan mengintegrasi platformnya itu secara online. Selanjutnya ada manfaat komputerisasi untuk kuliner, bisnis di dunia kuliner. Yang pertama ada efisiensi operasional. Nah, efisiensi operasional ini tuh membantu mengurangi proses waktu tunggu dan meningkatkan produktivitas staf sampai 40%. Yang kedua ada akurasi data, yaitu mengurangi kesalahan pencatatan pesanan dan stok barang secara signifikan. Yang ketiga ada pengalaman pelanggan. Jadi dengan menggunakan komputerisasi ini tuh layanannya itu lebih cepat, akurat, dan personalisasi berdasarkan preferensi pelanggan gitu. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang manfaat komputerisasi untuk bisnis kuliner. Yang pertama ada analisis bisnis, data real time, membantu pemilik membuat keputusan strategis berdasarkan tren penjualan dan preferensi pelanggan. Yang kedua ada penghematan biaya, kontrol inventory yang lebih baik, mengurangi pemborosan, dan meningkatkan margin keuntungan. Selanjutnya ada skalabilitas. Sistem digital memudahkan ekspansi bisnis ke lokasi baru dengan standar operasional yang konsisten. Selanjutnya ada aplikasi POS atau biasa disebut point of sale. Yang pertama, sistem kasir digital yang mengelola transaksi penjualan, pembayaran, dan pencetakan struk otomatis.
Biasanya ada di supermarket, di kasir gitu. Yang kedua, ada mempercepat proses check out, mengurangi antrian, dan mengintegrasikan berbagai metode pembayaran. Seperti kris gitu ya. Lalu yang ketiga, laporan penjualan real-time manajemen diskon dan integrasi dengan sistem akuntansi. Selanjutnya ada menu digital dan ordering system. Pertama ada menu digital, tampilan menu interaktif di tablet atau layar HP dengan foto kualitas tinggi, deskripsi detail, dan informasi jelas. Lalu ada sistem pemesanan, pelanggan dapat memesan langsung dari meja atau aplikasi mobile, mengurangi ketergantungan pada pelayanan. Aplikasi mobil itu kayak apa ya, Livin Mandiri gitu. Lalu ada sistem inventory digital. Yang pertama ada pencatatan stok otomatis. Setiap penjualan langsung mengurangi stok di sistem, memberikan data real time yang akurat. Analisis penggunaan, melacak bahan yang paling sering digunakan dan mengidentifikasi peluang penghematan biaya. Lalu ada peringatan stok rendah. Sistem memberitahu ketika bahan baku mencapai level minimum untuk memesan ulang. Terakhir ada integrasi supplier, pemesanan otomatis ke supplier, dan tracking pengiriman integrasi dalam satu platform. Lalu ada integrasi aplikasi digital dalam operasional, pos sistem atau biasa disebut pusat pengelolaan transaksi utama. Lalu ada menu digital dan ordering, penerimaan pesanan pelanggan, ada inventory management, kontrol stok dan bahan. Oke, terakhir ada kesimpulan. Jadi, komputerisasi bukanlah pilihan, tetapi kebutuhan untuk tetap kompetitif di industri kuliner. Teknologi meningkatkan efisiensi, akurasi, dan kepuasan pelanggan secara bersamaan. Investasi dalam sistem digital membuka peluang pertumbuhan dan skalabilitas bisnis kuliner. Baik, terima kasih.